Halo Ham. Halo Bu Fajar. Tak bawain kopi. Nih. Makasih banyak ya Bu ya. Udah lama kah nunggunya saya di sini? Sorry tadi agak lama. Lumayan Bu, lumayan. Oke, gimana? Ya, Ira masih seperti biasa skripsi Bu. Kemarin sudah ambil data kan ya? Sudah Bu, sudah. Oke, sudah selesai? Sudah selesai, tapi belum analisis. Belum? Belum analisis. Oh gitu. Jadi sekarang gimana? Ini mau konsultasi atau mau apa? Oke, jadi gini Bu Fajar, Iram kan udah selesai ngambil data di Desa Tegal Mulyo nih Bu. Ibaratnya mau nanya nih Bu sekarang nih Bu, gimana sih kelanjutan kemitraan konservasi di tempat lain di Desa Ngablak Bu? Itu gimana? Oh, yang di Ngablak. Iya. Oh, yang di Ngablak ini emang sama-sama dengan lokasi penelitianmu, sama-sama tentang apa? Kemitraan konservasi. Kalau di Ngablak itu kan karena kasusnya dulu ada konflik antara warga dengan Taman Nasional soal mengklaim lahannya. Jadi ada satu areal lahan di dalam kawasan Taman Nasional yang posisi lahannya di dalam kawasan Taman Nasional, tapi menurut warga itu adalah lahan mereka yang mereka dapat secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Jadi ada dua pendapat ini yang kemudian menimbulkan konflik di sana. Nah, Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi itu sudah mencoba memediasi ini dari sejak tahun 2019 sampai 2021 dan alhamdulillah kemarin mencapai kata sepakat. Kamu udah nonton videonya? Udah, yang Tanah Vonis sudah Bu. Ya, videonya yang janji di Tanah Vonis itu rangkuman proses mediasi yang kita lakukan. Nah, Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi kan masih punya tanggung jawab lebih lanjut nih. Karena pada proses mediasi itu warga kemudian bersepakat untuk membuat satu kelompok yang dinamai kelompok tani hutan margo makmur. Itu maunya sih kedepannya jadi media komunikasi antar warga sendiri, jadi media komunikasi antara warga penggarap Tanah Vonis dengan Taman Nasional Gunung Merapi, juga dengan pihak-pihak lain. Nah, ini karena kelompok ini masih baru, itu kemudian menjadi agendanya Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk melanjutkan pendampingan di kelompok tersebut. Karena kemarin kan selesai memediasi ya. Sekarang mendampingi kelompok. Setidaknya ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam pendampingan. Yang jelas tanggung jawab kita adalah mengembangkan kelompok ini sebagai kelompok baru agar lebih mapan ke depannya. Kemudian juga tugas kita adalah menyiapkan atau menyusun program kerja kemitraan konservasinya seperti apa. Kan ini kalau sudah bermitra antara masyarakat dengan Taman Nasional, lalu program kegiatan antara keduanya yang dilakukan bersama itu apa? Nah, itu yang coba kita dampingi untuk kita susun. Jadi dua hal itu yang kita lakukan. Berarti hasil utama mediasinya ini terbentuknya kelompoknya itu ya Bu ya? Kemarin lalu kan terus terbentuk kelompok, bersepakat, proses administrasinya dalam proses ya. Nah, ini juga jadi problem Ham. Jadi dalam proses kemitraan konservasi ini secara administrasi ada problem kalau aturan resminya itu kan kelompok harus maksimal 50. Di tempat penelitianmu juga? Iya, di Tegal Mulyo juga. Maksimal 50. Padahal penggarap Tanah Vonis ini ada 150-an gitu kan ya. Arealnya sih cuma 37 sekian hektar gitu. Nah, karena jumlah anggota kelompoknya sekian tuh ada arahan bahwa ini harus dipecah nih jadi 3. Ini kan juga persoalan ya. Ini sebenarnya saya juga pengen kritik juga sih untuk kebijakan yang ini. Apakah kelompok itu harus maksimal 50 gitu? Padahal kan situasi di lapangan macam-macam ya. Kelompok itu bisa 100 orang anggotanya, bisa berapa. Tapi ini secara administrasi kalau nggak 50. Jadi ada arahan untuk ya kelompoknya dipecah-pecah dong gitu. Nah, ini menjadi salah satu agenda pendampingan juga. Apakah memang nanti kelompok itu akan lebih baik kalau dipecah 50-50? Kalau 150 kan berarti jadi 3 kelompok tuh. Kayak di Tegal Mulyo itu kan juga jadi berapa kelompok itu? Tegal Mulyo itu kan anggotanya banyak ya. Ada 4 kelompok kalau Tegal Mulyo. Itu. Ataukah bisa diakomodasi dengan satu kelompok saja? Karena ini kan persoalan administrasi, beberapa pertimbangan substansinya harusnya dipakai, nggak sekedar jumlah kelompok saja. Karena membagi 3 kelompok ini kan nanti ada 3 ketua, ada 3 dokumen dan lain sebagainya. Itu satu yang coba kita dampingi. Tapi kemarin ada semacam opsi bahwa okelah masyarakat tetap satu kelompok tapi fungsinya kayak gapoktan gitu, gabungan kelompok tani. Jadi tetap KTH Margo Makmur, tapi nanti di dalamnya ada 3 kelompok kecil untuk memenuhi kebutuhan administrasi itu. Jadi
Ya, sementara pengembangan kelembagaannya kita membahas tentang itu. Jadi ada Gapoktannya, KTH Margo Makmur, terus ada kelompok kecil-kecil 3 itu di bawahnya untuk mencoba cari jalan tengah untuk kebutuhan administrasi ini. Tapi kalau program kerja kemitraan konservasinya bersama tetap kemarin kita susun dalam satu kelompok besar. Jadi apa sih yang mau dikerjakan selama 5 tahun ke depan antara berdua nih, yang bermitra kan kelompok Tani Margo Makmur dengan Taman Nasional Gunung Merapi. Program kerjanya 5 tahun ke depan itu kemudian yang coba kita dampingi dan susun bersama. Kalau hubungan kelompoknya ini sama desa itu gimana jadi? Kan ada pergantian. Oh iya desa bener. Kan kelompok Tani Margo Makmur ini kan posisinya ada di dusun ya, di salah satu dusun di desa Ngablak itu. Jadi kebetulan anggotanya memang tidak hanya satu dusun sih, ada 3 dusun, tapi aktivitasnya memang di level dusun gitu. Terus hubungan dengan desa kayak gimana? Betul, ini pertanyaannya menarik. Itu kemarin juga kita bahas bagaimana kemudian kemitraan konservasi ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa sebagai pengayomnya. Nah, dalam kegiatan tahun ini Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi juga mencoba menjembatani komunikasi itu. Jadi kita coba berkomunikasi dengan pihak desa dan ternyata gayung bersambut juga Ham. Sejauh ini desa mendukung kemitraan konservasi antara warganya dengan Taman Nasional Gunung Merapi, sehingga ketika ada proses sertifikasi desa punya pertimbangan yang lebih baik. Dan itu dari satu sisi yang lain, kedepannya ini desa cukup mendukung bahkan nanti program-program kegiatan kemitraan konservasi yang dilakukan oleh KTH Margo Makmur bersama Taman Nasional Gunung Merapi ini akan coba diintegrasikan dengan program-program desa biar bisa seiring sejalan gitu Han. Sebenarnya ini PR kita untuk kedepannya. Jadi ketika diskusi itu dengan warga, kelompok masyarakat itu ada pertanyaan menarik dari mereka waktu itu. Sebenarnya kemitraan konservasi yang lain itu kayak apa sih, kata mereka. Kami tuh pengen tahu program-program kemitraan konservasi yang dilakukan di tempat lain tuh seperti apa sih. Nah, itu kemudian jadi catatan bagi kami di Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk coba membantu agar ada link gitu antara masyarakat atau kelompok KTH Margo Makmur ini dengan kelompok-kelompok tani lain yang bermitra dengan kawasan konservasi. Ya, kita mulai dengan yang bermitra dengan Taman Nasional Gunung Merapi dulu dong gitu kan. Kita coba pertemukan dan ternyata ini gayung bersambut oleh teman-teman di Taman Nasional Gunung Merapi yang juga punya program untuk mempertemukan kelompok-kelompok yang jadi mitranya mereka. Ada 6 desa sekarang ini yang sudah bermitra dengan Merapi dan setidaknya ada semacam jaringan gitu ya antar desa-desa yang bermitra dengan Taman Nasional Gunung Merapi gitu. Kayak gitu lah. Oke Bu Fajar. Pas banget sih Bu, yang di Ngablak kabarnya udah berprogres banget nih Bu ya. Ya masih lanjut. Ya, masih kita lanjut, dari ya. 2019, 20, 21, 22 masih lanjut. Sekarang ya seperti yang saya ceritakan tadi, gantian Sekarang kalau yang di Tegalmulyo gimana? Itu kan kamu coba evaluasi ya, iya. Evaluasi kemitraannya, konservasinya yang sudah 3 tahun. Kalau Ngablak kan baru dimulai. Iya. Nah, kalau yang di Tegalmulyo udah selesai datamu? Baru setengahnya Bu. Jadi kalau untuk dibicarakan sekarang, Irham belum siap Bu. Oh gitu, oke ya. Kalau gitu berapa lama lagi? Ya kira-kira 2 minggu lagi lah Bu. 2 minggu lagi langsung sidang gitu. Oke, kalau gitu 2 minggu lagi gantian kamu yang cerita kemitraan konservasi yang di Ngablak kan saya ya. Tegalmulyo. Ya yang Tegalmulyo gantian kamu ya. Nanti mungkin temanmu yang lain yang di desa lain juga gantian. Berarti kamu 2 minggu lagi ya. Oke Bu, oke. Oke deh, diminum dulu kopinya. Oke, makasih Bu ya.